Nah, sektor-sektor yang cukup seksi yang kalau kita lihat menjadi primadona investasi di Indonesia saat ini itu di bagian yang mana? Apakah masih dari hilirisasi atau ada sektor lain yang layak juga dikembangkan sehingga yang paling utama adalah serapan tenaga kerjanya juga. Mengingatkan kita tahu tantangan dari pemutusan hubungan kerja karyawan yang dirumahkan itu mewarnai perjalanan ekonomi kita di sepanjang semester 1 nih Bulana. Ya, kalau dilihat dari sektor, memang sektor yang masih menarik buat para investor asing, tentunya sektor yang berbasis sumber daya alam. Oke. Yang kita punya, yang mereka bisa utilisasi dan tentunya harus dilakukan hilirisasi ya, itu suatu kebijakan yang sangat positif sebetulnya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk ekspor Indonesia. Nah, yang tradisional seperti itu ditambah juga ya tentunya yang berkaitan dengan market. Nah, yang berkaitan dengan market ini, maaf sebetulnya sampai ke market, yang tadi berkaitan dengan investasi-investasi yang terkait dengan hulu, dengan sumber daya manusia tadi, memang nggak bisa banyak serapan tenaga kerjanya Mas Pras, karena mereka mau saat ini menggunakan teknologi yang semakin lama semakin canggih yang berdampak pada mengurangi jumlah tenaga kerja. Nah, tetapi di sektor yang berbasis hilir, harapannya pemerintah mempunyai ketegasan dalam hal ini, bahwa yang masih bisa dilakukan oleh manusia nggak boleh dilakukan pakai mesin atau melakukan pakai otomatisasi. Jadi ada perlindungan lah terhadap tenaga kerja kita bahwa tetap harus digunakan manusia. Contohnya kita lihat ya di dalam conveyor belt dalam satu produksi itu semuanya bisa dilakukan oleh mesin, Mas. Nggak ada lagi. Mungkin manusianya atau pekerja di sini hanya melihat kualitas dari barangnya aja. Kalau mau mengecek kualitas, berapa banyak sih yang dibutuhkan? Terus kemudian kalau di dalam industri yang berbasis hilir lagi ya, yang terkait dengan serapan tenaga kerja yang banyak ya sektor-sektor misalnya seperti apparel gitu ya, tekstil, itu ya, terus mungkin alas kaki, sepatu. Nah ini yang bisa kita harapkan untuk pemerintah itu betul-betul melindungi tenaga kerja kita. Ya karena bagaimanapun nanti kalau targetnya market yang ada di Indonesia, kalau pekerja ini istilahnya nggak banyak bekerja, terus kemudian mereka banyak bekerja di sektor informal yang pendapatannya relatif tidak ada kepastian, yang juga nggak akan membeli juga barang itu. Sekarang sih mungkin mereka masih membeli, tetapi lama-kelamaan kalau nggak ada pendapatan yang mereka punya kepastian, ya mereka akan menunda pembelian itu sampai mereka yakin kebutuhan utama mereka terpenuhi. Nah, ini pasti ada semacam suatu lingkaran ya, yang harus betul-betul dicermati oleh pemerintah dalam hal kebijakannya, terutama dalam perlindungan tenaga kerjaan. Karena siapa lagi yang melindungi tenaga kerja kita kalau bukan pemerintah? Seperti itu sih. Baik. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai investasi, realisasi yang on the track lah begitu sampai dengan semester 1, Anda melihat kontribusi ataupun korelasi yang cukup kuat dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu. Karena semester 1 kita 5,12%. Apakah masih akan terus bertahan sampai dengan akhir tahun 2025 ini, Bulana? Ya ini memang menarik ya. Barangkali kita berharap Badan Pusat Statistik betul-betul menjelaskan kepada publik gitu ya, karena PMTB-nya itu memberikan kontribusi yang sangat besar, yaitu pembentukan modal tetap bruto. Ini yang harus disampaikan ke publik dan sosialisasikan di mana saja. Karena sebetulnya kalau ini bisa kita jaga ya PMTB, ini bagus banget dibandingkan ya katakan misalnya konsumsi tentu juga bagus. Tetapi kalau PDB yang dibentuk komponennya oleh konsumsi rumah tangga, oleh pengeluaran pemerintah, oleh investasi yang tidak lain adalah PMTB tadi, pembentukan modal tetap bruto, tambah ekspor dikurangi impor. Kalau dorongan ekonomi itu berasal dari PMTB, itu lebih sustainable, Mas Pras. Dan itu bisa mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih sustain. Ya, kalau investasi itu betul-betul bisa terrealisasi dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dibandingkan konsumsi rumah tangga. Karena konsumsi rumah tangga sifatnya spending. Sementara ya memang betul di situ ada efek multiplier atau efek pengganda dari sisi konsumsi rumah tangga. Tapi kalau PDB kita disumbang lebih banyak dari PMTB, pembentukan modal tetap bruto, tidak hanya multiplier yang tercapai, Mas, tetapi juga akselerator, Mas Pras. Nah, akselerator ini akan mendorong ya dorongan ekonomi yang lebih kuat karena tidak hanya multiplier yang dia ciptakan, tapi dia juga multiplier. Jadi akselerator. Jadi dengan satu unit bahan baku
Kalau multiplier katakanlah bisa menghasilkan 2 atau 3, dengan akselerator itu bisa 5 kali, Mas Pras. Baik. Wow. Nah, ini loh yang harusnya juga diperkuat kalau PMTB ini memang bisa menjadi andalan di dalam yang jangka panjang tadi. Dengan target yang tadi 50% kekurangannya tadi ya, Iya. untuk sampai 1 tahun. Saya kira kita bisa menjaga kalau ini bisa direalisasikan untuk 50% di paruh kedua tahun 2025. Oke. Kita bisa menjaga pertumbuhan kita di atas 5%, relatif stabil lah, seperti di kisaran sekarang 5,0 sampai 5,1 itu masih bisa tercapai. Dengan catatan tadi investasi kita bisa terrealisasi itu 50% Itu sisanya. dia. Itu dia. Dengan beberapa tantangan dari sisi kebijakan regulasi yang sudah on the track begitu. Tapi kan Anda katakan ease of doing business, kemudian bagaimana juga dengan ease of doing business, kemudian ICOR dan lain-lain begitu. Apakah ini menjadi tantangan yang harus segera dituntaskan? Apalagi dengan dibangunnya tadi kawasan-kawasan ekonomi khusus yang diharapkan menjadi pintu masuknya investasi ke Indonesia nih Bu Lana. Ya, so far dengan kondisi yang ada sekarang itu Ya. bisa. Ya, tapi alangkah lebih baik kalau itu semua sudah harus dirancang, diperbaiki seperti apa. Oke. Kalau ICOR kita bisa kita turunkan aja dari 6 ke level 4, Mas Pras. Itu udah Oke. bagus banget ya. Dan ditambah jangan lupa nih ada high cost ekonomi ini cukup besar, dari tahun ke tahun makin besar loh. Oke. High cost ekonomi itu nggak hanya ya kita bicara biaya-biaya lain-lain ya di luar dari biaya untuk melakukan produksi, tetapi juga misalkan termasuk kemacetan. Kemacetan ini termasuk high cost, Mas Pras. Oke. Iya, iya. Karena Ekonomi. masuk kalau ada misalnya bahan baku datang Iya. ke pelabuhan, masuk ke pabrik, itu katakanlah bisa dipercepat. Sekarang itu rata-rata 2-3 hari, Mas Pras, keluar dari pelabuhan sampai ke pabrik. Nah, kalau itu bisa dipercepat, nggak perlu sampai 1 hari, kan lebih cepat lagi, lebih bagus gitu Iya, ya. iya. Jadi masih banyak high cost ekonomi yang sebetulnya bisa kita perbaiki melalui perbaikan utilisasi. Misalkan tadi bahwa bongkar muat di pelabuhan itu harus cepat, Iya, oke. harus lebih cepat lagi gitu ya. Nah, Baik. banyaklah yang seperti itu yang bisa kita lakukan. Ya, berarti bisa dikatakan memang investasi akhirnya menjadi game changer juga nih untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap bertahan Iya. di atas 5% sampai dengan 2025 Betul, paling betul. tidak ini. Baik, Bu Lana, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan nih kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu. Ya, Sampai terima berjumpa kembali. kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.